Bab 2406. Tuan Jubed, Anda baik sekali, saya hanya beruntung, kata Iwan sambil tersenyum. Beruntung? Iwan, kamu terlalu rendah hati. Kamu telah membunuh 4 dari 8 penjahat dalam daftar keberuntungan saja tidak akan mencapai hal itu, kata Farid. Tuan Cahyadi, apa yang baru saja Anda katakan? Tuan Busnadi membunuh 4 dari 8 daftar kriminal? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Zeh membeku karena terkejut. Yang lain dari wilayah tengah juga menatap Farid dengan bingung. Kamu tidak salah dengar, Tuan Jubed. Selain Raja Iblis, Iwan juga telah membunuh Poison Wilder, Asmodeus dan Pencuri Merah. Jelas Farid dan menceritakan singkat kejadian sebelumnya. Apa? Jadi begitu? Meskipun mereka terkejut, mereka sadar. Organisasi Drakmar wilayah tengah membuat beberapa pengumuman, memuji upaya rekan mereka di wilayah selatan setelah menerima berita tentang kematian Poison Wilder, Asmodeus dan Pencuri Merah. Mereka semua mengira hal ini dilakukan oleh pengawal naga wilayah selatan dan ketiga penjahat itu dilenyapkan dengan upaya bersama. Yang membuat mereka bingung adalah orang yang telah membunuh penjahat ketiga itu adalah Iwan. Selain itu, Iwan menyelesaikannya sendirian dan membiarkan orang lain mengambil pujian karena dia ingin tetap tenang. Baik sekali, Tuan Busnadi, Anda memang seorang pahlawan. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Zeh tertawa. Meskipun Poison Wilder, Asmodeus, dan Pencuri Merah hampir tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis, semua kejahatan dalam daftar kriminal itu licik dan sulit dilacak. Fakta bahwa Iwan berhasil membunuh mereka berempat adalah sebuah keajaiban. Zeh pun terkejut sekaligus terkesan dengan bakat Iwan. Itu benar, Tuan Busnadi, betapa hebatnya Anda bekerja untuk komunitas kami di usia yang begitu muda. Anda adalah panutan bagi kami semua. Yang lain dari wilayah tengah memujinya saat mereka mengamati Iwan dengan penuh hormat. Orang-orang yang masuk dalam daftar kriminal semuanya adalah orang-orang berdosa yang terkenal kejam. Iwan mampu membunuh 4 penjahat yang tidak hanya membuktikan dirinya sebagai penjaga praktisi bela diri yang kuat, tetapi juga pahlawan bagi komunitas mereka. Selain itu, meskipun ia telah mencapai kehebatan, Iwan tidak berniat untuk mengambil pujian sama sekali. Bakat dan mentalitas seperti itu sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Setelah itu, Farid mengganti topik pembicaraan. Tuan Jubed, Iwan terluka parah. Ayo kembali ke organisasi Drakmar dan biarkan dia beristirahat. Tentu, Tuan Busnadi, kalau begitu kami tidak akan memperpanjang segalanya. Kami akan pamit. Jika sesuatu saat berkesempatan mengunjungi wilayah tengah, tolong beritahu saya agar kita bisa ngobrol baik-baik, kata Zeh dengan tulus. Setelah mengetahui kemampuan Iwan, Zeh sangat ingin bertemu dengan Iwan. Namun karena Iwan memang terluka dan butuh istirahat, Zeh hanya bisa menyerah untuk hari ini. Namun jika Iwan mengunjungi wilayah tengah, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal Iwan. Bab 2407. Tidak masalah, Iwan tersenyum. Berdasarkan jalur yang dilalui grup Bio Farma dan Musikaratu Group saat ini, bisnis mereka pada akhirnya akan meluas ke pasar wilayah tengah. Karena Zeh adalah penjaga naga platinum tingkat kedua dengan pengaruh besar di wilayah tengah, membuatnya terkesan hanya akan menguntungkan Iwan. Iwan, ada hal lain yang ingin aku diskusikan denganmu. Fokus pada penyembuhan dan setelah kamu lebih baik, silakan datang ke organisasi Drakmar untuk menemui saya. Kalau begitu, bicaralah, tambah Farid. Tentu, kata Iwan. Dengan itu, Farid, Zeh, dan yang lainnya pergi bersama tubuh Raja Iblis. Keesokan harinya, Iwan tinggal di rumah untuk menyembuhkan. Meskipun dia menderita luka yang parah, Iwan adalah seorang dokter yang terampil dan sembuh lebih cepat daripada orang yang normal. Jadi Iwan bisa pulih kembali hanya dalam waktu seminggu. Selama masa itu, keluarga Hilton menjual segala miliknya dan meninggalkan wilayah selatan.
Hilton Corporation pernah menjadi pesaing terbesar Mustika Ratu Group dan sebagian besar bisnisnya diambil alih oleh Tari yang sangat berbakat dalam urusan bisnis. Mustika Ratu Group mendapatkan manfaat besar dari hal ini dan kekuatan kompetitif serta pangsa pasarnya meningkat secara drastis, menjadikannya perusahaan kosmetik terkemuka di wilayah selatan. Sementara itu, setelah jatuhnya Bos Selatan, komunitas bawah tanah kehilangan pemimpinnya dan terjadi kekacauan. Untungnya, Iwan merencanakan satu langkah dan memerintahkan orang-orang yang bekerja untuk keluarga Broto untuk pergi. Semua praktisi bela diri ini tangguh dan memiliki koneksi tertentu di komunitas. Dengan orang-orang ini berkuasa, kekacauan akan segera mereda dan tidak akan ada masalah yang muncul dalam waktu dekat. Menyusul kekalahan Bos Selatan dan keluarga Hilton, berita keberhasilan Iwan dan keluarga Gumlar mengejutkan seluruh wilayah selatan. Tanpa Bos Selatan sebagai pesaing, keluarga Gumlar menjadi satu-satunya penguasa wilayah selatan. Ketenaran Iwan juga meningkat dan dia menjadi salah satu individu paling dihormati di wilayah tersebut. Dengan itu, Iwan dan grup Bio Farma akhirnya mengamankan posisi mereka di wilayah selatan. Satu-satunya hal yang melirik adalah bahwa Iwan bukan berasal dari keluarga yang kuat, dan karena dia tidak memiliki klan sendiri, reputasinya masih belum bisa menandingi keluarga Gumlar. Namun kekuatan dan pengaruh grup Bio Farma memungkinkannya menjadi salah satu pemain utama di komunitas sebagai bintang baru. Tidak ada seorang pun di wilayah selatan yang berani meremehkannya lagi. Suatu pagi, Iwan telah menyelesaikan sarapannya dan pergi ke organisasi Darkmar sesuai dengan janjinya kepada Farid. Iwan segera bertemu dengan Farid di kantor. "Iwan, selamat datang, bagaimana lukamu?" Farid bersantai dan berdiri, menyambut Iwan sambil tersenyum. "Saya merasa lebih baik sekarang, Tuan Cahyadi. Mengapa Anda menyuruhku datang ke sini?" Iwan bertanya. Bab 2408. Ini masalahnya, keluarga Broto telah dibubarkan dan Bos Selatan melarikan diri. Tanpa mereka, komunitas bawah tanah mulai menimbulkan masalah dalam beberapa hari terakhir. Saya memanggilmu ke sini untuk mendiskusikan apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini. Farid langsung melanjutkan. Bos Selatan pernah menjadi penguasa komunitas bawah tanah dengan pengaruh dan kekuasaan yang besar. Pengawal naga hanya meninggalkan Bos Selatan sendirian begitu lama karena hal itu. Begitu Bos Selatan jatuh, partai-partai lain dalam komunitas akan berebut kekuasaan, yang menyebabkan baku tembak berskala besar dan jatuhnya korban jiwa, yang akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh organisasi Darkmar. Namun karena Iwan mengalahkan Bos Selatan yang bekerja dengan Raja Iblis dan Hades, organisasi Darkmar tidak mungkin bisa menyelamatkan Bos Selatan lagi. Kejatuhan dan kematian Bos Selatan hanyalah masalah waktu saja. Sebagai penanggung jawab organisasi Darkmar cabang wilayah selatan, Farid perlu menemukan cara untuk menjaga ketertiban dalam komunitas bawah tanah sebelum kekacauan meletus. Itu adalah bagian dari tugasnya. Jangan khawatir Tuan Cahyadi, saya membebaskan banyak bawahan Bos Selatan sebelum ini. Dengan adanya orang-orang itu seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini, jelas Iwan. Itu mungkin benar, tapi itu hanya sementara. Jika kita ingin menstabilkan komunitas bawah tanah, kita memerlukan seseorang untuk menggantikan Bos Selatan dan mengambil kendali. Itu saja adalah solusi permanen, kata Farid. Ya, Iwan kehilangan kata-kata. Farid benar, komunitas bawah tanah mencakup banyak penjahat dan individu yang kejam, menggunakan orang-orang yang pernah bekerja untuk Bos Selatan untuk menekan mereka hanya akan membantu sementara. Seiring berjalannya waktu, berbagai kekuatan yang terlibat akan segera berkonflik satu sama lain mengenai keuntungan. Memang benar, ini bukanlah solusi yang bagus dan semua tantangan dapat diatasi jika seorang dapat menggantikan Bos Selatan. Saat Iwan berada di Jogja, Iwan mengalahkan Raja Utaram. Namun, Naldo segera menggantikan Utaram yang menstabilkan dinamika kekuasaan komunitas. Ini adalah situasi serupa dan Iwan tahu dia dan Farid harus merekomendasikan orang lain untuk mengejar Bos Selatan agar aman.
Tuan Cahyadi, bagaimana dengan ini? Saya akan berbicara dengan keluarga Gumbelar dan mereka dapat mengirim seseorang untuk melakukan ini. Berdasarkan kekuatan mereka, mereka seharusnya lebih dari mampu mengendalikan komunitas bawah tanah. Iwan memikirkan keluarga Gumbelar. Dia tahu bahwa ada banyak praktisi bela diri yang kuat di antara keluarga Gumbelar dan pengaruh mereka mengakar jauh di wilayah selatan. Selama keluarga Gumbelar bersedia membantu, mereka dapat dengan mudah mengambil alih. Sayangnya tidak, keluarga Gumbelar adalah kelompok yang saleh dan kemungkinan besar akan enggan untuk terlibat. Farid menggelengkan kepalanya. Bab 2409. Iwan tidak bisa berkata-kata. Iwan dekat dengan keluarga Gumbelar dan mengenal mereka lebih baik daripada Farid. Memang benar, sebagai kepala keluarga di wilayah selatan, keluarga Gumbelar menghargai reputasi mereka dan tidak mau terlibat dalam konflik komunitas bawah tanah. Keluarga Gumbelar menjadi penguasa wilayah selatan dalam segala hal. Jadi meskipun setiap anggota komunitas bawah tanah menggabungkan kekuatan mereka, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi keluarga Gumbelar. Meski begitu, keluarga Gumbelar tidak punya alasan untuk terlibat. Iwan, aku akan langsung memberikannya padamu saja ya. Saya ingin kamu menggantikan bos selatan dan menjaga komunitas bawah tanah tetap terkendali. Berdasarkan tipe pria seperti apa kamu ini hanya akan menguntungkan organisasi Drakmar. Farid berkata dengan serius. Organisasi Drakmar adalah organisasi unik dan tidak mungkin mengendalikan komunitas bawah tanah. Tetapi Iwan berbeda. Meskipun Iwan bekerja untuk organisasi Drakmar, Iwan dianggap bertugas dan tidak terikat oleh sebagian besar peraturan dan ditetapkan oleh organisasi Drakmar. Karena Iwan memiliki bisnisnya, dia layak untuk mengambil alih properti dan bisnis bos selatan. Meski usia Iwan masih muda, ia cukup tangguh untuk mengalahkan Raja Iblis dan bos selatan sekalipun. Bagi orang-orang seperti Iwan, memimpin komunitas bawah tanah bukanlah hal yang sulit. Selama Iwan bersedia mengambil alih wilayah selatan, posisi bos selatan, dia dapat menstabilkan dinamika kekuatan komunitas bawah tanah dan organisasi Drakmar wilayah selatan dapat mengontrol komunitas melalui Iwan untuk menjaga kesepakatan dengan baik. Apa? Tapi apa yang tidak berhasil? Iwan terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Farid akan mengincarnya. Grup Bio Farma memiliki potensi dan pengaruh yang besar sehingga Iwan tidak kekurangan peringkat atau uang. Iwan tidak tertarik untuk mengambil alih komunitas bawah tanah. Iwan juga tidak ingin terlibat dalam konflik mereka. Jika dia tidak tertarik pada hal seperti itu, dia tidak akan menyuruh Naldo untuk mengambil alih wilayah Jogja setelah Utara dikalahkan. Selain itu, grup Bio Farma dan Mustika Ratu berkomitmen untuk memperluas jangkauannya ke pasar wilayah pusat. Jika Iwan mengambil alih posisi bos selatan, Iwan harus tetap berada di wilayah selatan dan itu tidak akan menguntungkan perkembangan grup Bio Farma dengan cara apapun. Tuan Cahyadi, sejujurnya saya tidak tertarik dengan hal itu. Saya tidak ingin menjadi bos selatan berikutnya. Kamu harus bertanya pada orang lain. Iwan menolak tanpa ragu-ragu. Saya tahu bahwa ini bukan ambisimu, tapi saya tidak dapat menemukan kandidat yang lebih baik selain dirimu. Farid menghela nafas, tapi Iwan mencoba menolak tapi disela oleh Farid. Bab 2410. Itulah akhir dari diskusi. Jika kamu tidak ingin terlibat dengan komunitas bawah tanah, kamu dapat memilih orang lain untuk melakukannya untukmu juga. Farid berkompromi. Farid tahu bahwa untuk seorang yang berprestasi dan semuda Iwan yang berbakat dalam seni bela diri dan bisnis, masa depannya cerah dan Farid juga tidak ingin dia terikat dengan wilayah selatan. Karena Iwan enggan mengambil alih bos selatan, Farid hanya akan mengangkatnya jika Iwan dapat menemukan seseorang yang cocok untuk peran tersebut. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik, kata Iwan sambil berpikir. Dia tidak tertarik dengan peran tersebut, tapi karena Farid hanya meminta bantuannya untuk mencari kandidat yang tepat, dia bisa mempertimbangkannya. Baiklah, aku serahkan padamu, saya percaya kamu. Kalau sudah beres, mari kita bahas sesuatu yang lebih pribadi, ucap Farid sambil tersenyum.
pribadi tentang apa, tanya Iwan bingung. Nah, kamu memintaku mencari tumbuhan yang mengandung energi cahaya seperti buah malaikat. Aku menemukannya, jelas Farid. Sebelumnya dia bisa melanjutkan, Iwan memotongnya dengan semangat. Sebelum Farid bisa melanjutkan, Iwan memotongnya dengan semangat. Oh, benarkah? Apakah kamu menemukan buah malaikat, Tuan Cahyadi? Ia meminta bantuan Farid untuk mencari buah malaikat untuk menghasilkan pil pemicu energi dan jenis pil herbal lain yang mengandung energi cahaya. Namun karena poin kontribusinya tidak cukup, Iwan meminta Farid membantu memprioritaskan buah malaikat terlebih dahulu. Baru setengah bulan dan Farid sudah menemukannya, yang mengejutkan Iwan. Tidak, aku tidak menemukannya, Farid menggelengkan kepalanya. Tidak, Iwan tertegun dan kecewa. Iwan langsung mengambil kesimpulan dan biarkan aku menyelesaikannya. Aku tidak menemukan buah malaikat, tapi aku kebetulan menemukan ramuan cahaya matahari, kata Farid sambil tersenyum. Sama seperti tumbuhan lain yang mengandung energi cahaya, buah malaikat sangatlah langka dan tidak mudah ditemukan. Farid mengirim anak buahnya untuk mencari buah malaikat, tetapi malah menemukan ramuan yang disinari matahari. Dia tahu bahwa Iwan membutuhkan lebih dari sekedar buah malaikat, jadi dia menyimpan ramuan cahaya matahari untuk Iwan. Ramuan yang disinari matahari hebat sekali. Kegembiraan langsung menggantikan kekecewaan dalam diri Iwan. Buah malaikat dan tanaman lain yang mengandung energi cahaya semuanya berguna, jadi ramuan cahaya matahari juga bisa digunakan. Iwan, kamu bisa mendapatkan pil matahari ini untuk saat ini. Aku akan menyuruh anak buahku mencari buah malaikat. Begitu aku menemukannya, aku akan segera memberitahumu, kata Farid, dan mengeluarkan sebuah kotak cantik dari lacinya sebelum menyerahkannya pada Iwan.